Perkenalkan, nama saya Elreta Kanamangi dengan NIM 22011140103. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan evaluasi pembelajaran IPS. Yang pada pembelajaran ini kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian evaluasi. Terdapat beberapa istilah yang sering disalahartikan dalam kegiatan evaluasi, yaitu evaluasi atau evaluation, penilaian atau assessment, pengukuran, dan tes. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua ialah tujuan dari evaluasi pembelajaran, yaitu yang pertama ada untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar, memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan pendidik. Yang kedua, memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan program belajar mengajar. Yang ketiga yaitu mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi oleh peserta didik selama kegiatan belajar dan mencari jalan keluarnya atau pemecahan masalahnya. Yang keempat ada dalam menempatkan peserta didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuan-kemampuannya. Nah, evaluasi ini juga harus memiliki syarat-syarat yang terpenuhi. Yang pertama ada validitas, yang kedua ada reliabilitas, yang ketiga objektivitas, yang keempat efisiensi, dan yang kelima yaitu kegunaan. Yang keempat, ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi diagnostik. Yang kedua, ada evaluasi selektif yang merupakan evaluasi yang digunakan untuk memilih peserta didik yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga ada evaluasi penempatan, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menetapkan peserta didik dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik peserta didik itu. Yang keempat ada evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kelima ada evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Nah teman-teman, kita juga harus mengetahui petunjuk dalam menyusun tes atau alat evaluasi ini. Tes sendiri merupakan alat untuk melihat perubahan kemampuan dan tingkah laku peserta didik setelah ia menerima pembelajaran. Evaluasi yang salah akan menggambarkan kemampuan dan tingkah laku yang salah pula. Oleh karena itu, teknik penyusunan alat evaluasi sangatlah penting untuk dipertimbangkan agar dipercaya oleh hasil yang objektif. Yang pertama ada acuan penilaian pada evaluasi pembelajaran. Yang kedua ada acuan norma, yaitu merupakan acuan yang mendeskripsikan penampilan atas dasar posisi relatif seorang siswa. Yang selanjutnya itu acuan kriteria, yang merupakan acuan penilaian di mana hasil penampilan siswa menunjukkan posisinya sendiri terhadap kriteria tertentu tanpa membandingkan dengan hasil penampilan siswa lain. Selanjutnya apa yang dinilai dalam pembelajaran IPS? Tujuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 ranah atau dimensi, yaitu ranah pengetahuan atau kognitif, ranah keterampilan atau skill, dan nilai-nilai atau values. Pengelompokan seperti ini terjadi pula di negara-negara lain, baik itu di Amerika Serikat maupun di Australia. Baik teman-teman, sekian penjelasan materi dari saya terkait evaluasi pembelajaran. Untuk itu, terima kasih.